Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ustazah Solihah akan menjelaskan tentang tema 1 subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak tahu tidak perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Ya, pertumbuhan itu yaitu proses bertambahnya berat badan dan tinggi badan manusia. Pertumbuhan itu bisa diukur dengan angka mulai dari kita masih kecil hingga kita dewasa. Pertumbuhan itu bisa terhenti saat kita mulai menginjak dewasa. Nah, apa yang mempengaruhi pertumbuhan itu? Yang pertama yaitu makanan, minuman, olahraga, dan gen atau keturunan. Jadi anak-anak, kita harus makan makanan bergizi agar pertumbuhan kita tidak terhambat. Makanan-makanan yang bergizi yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan yang mengandung karbohidrat yaitu sebagai sumber tenaga bagi manusia. Contohnya apa? Contohnya itu nasi, jagung, roti, gandum. Yang kedua protein. Protein sebagai zat pembangun dalam tubuh kita, sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Protein bisa kita dapatkan pada makanan ikan, telur, daging, dan tahu tempe. Yang ketiga adalah lemak. Lemak sebagai sumber energi dan cadangan makanan bagi manusia. Contohnya lemak ada pada makanan susu, mentega, minyak, dan daging. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin dalam vitamin sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Vitamin itu ada apa aja? Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, D, E, dan K. Semua itu bermanfaat bagi tubuh kita. Vitamin juga bisa kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya mineral. Mineral juga begitu anak-anak, sangat penting bagi tubuh kita. Mineral juga bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayuran. Mineral juga bisa kita dapatkan dari air. Jadi kebutuhan kita yang penting itu juga air, termasuk air ya anak-anak. Jadi sehari kita harus mengkonsumsi air minimal 2 liter, yaitu setara dengan 8 gelas air. Jadi kita harus mengkonsumsi air dalam sehari itu sebanyak 8 gelas anak-anak. Bisa dengan pagi hari 2 gelas, terus siang hari 2 gelas lagi, terus sore 2 gelas lagi, malam 2 gelas lagi. Jadi genap 8 gelas. Gitu ya anak-anak, untuk agar ini proses pertumbuhan kita tidak terhambat. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan kematangan emosional. Contohnya perkembangan itu apa? Contohnya pada saat kita masih kecil, kita kehilangan mainan, kita menangis. Pada saat kita sudah dewasa, kita kehilangan mainan, tidak lagi menangis, tapi kita berusaha mencarinya. Nah, itu disebut juga dengan perkembangan. Jadi perubahan pola pikir kita menuju kedewasaan dan emosional kita juga dapat berkembang. Nah, itu perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan ya anak-anak. Nah anak-anak, setelah kita
kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, coba sekarang ingat-ingat waktu dulu masih kecil, kita pasti sering minta tolong ayah ibu kita, minta tolong makan, minum, mandi, merapikan baju dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa mandiri sendiri, kita bisa makan sendiri, kita bisa minum sendiri, dan lain-lainnya bisa sendiri. Tapi tetap saja anak-anak kita sebagai manusia tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Sikap saling membantu, tolong menolong antar sesama manusia itu merupakan cerminan dari sila Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan lambang rantai. Rantai itu yang berarti bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita sebagai warga Indonesia, kita harus saling tolong menolong. Bisa dengan cara kita menjenguk teman kita yang sakit, kita menolong kalau ada bencana alam, kita menolong dengan menggalang dana atau yang lain sebagainya. Contoh penerapan sila kedua yang lainnya adalah dengan kita saling menghargai. Di Indonesia anak-anak banyak sekali keragaman dan perbedaan dari agama, suku, ras, budaya, semua beda di Indonesia. Namun kita harus saling menghargai agar tercipta kerukunan dan terwujudnya persatuan Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia harus saling menghargai. Misalkan ada teman kita yang berbeda agama, cara berdoanya juga tentu berbeda. Kita harus saling menghargai dan memahami ya anak-anak. Kita sebagai manusia harus memiliki sikap tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa itu sikap saling menghargai dan memahami orang lain. Begitu ya anak-anak, penerapan dari sila kedua Pancasila. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah menonton video ini dengan baik. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.